This is Brazil. Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Fast and Furious 5 atau yang lebih dikenal dengan judul Fast 5. Film yang dirilis pada tahun 2011 lalu ini merupakan film kelima dari franchise Fast and Furious. Fast 5 sendiri merupakan seri Fast Furious terbaik menurut saya daripada film Fast Furious yang lain, terutama yang dirilis setelah film ini. Sebab menurut saya pribadi, film Fast Furious yang baru semakin kesini malah justru semakin mirip dengan film Marvel Avengers. Bagi kalian yang mungkin tidak mengikuti film Fast Furious, saya sarankan untuk menonton semua seri filmnya terlebih dahulu atau minimal 4 seri sebelum film ini. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Fast 5. All around you. Dominic Toretto, you are hereby. Berawal dari scene akhir dari Fast Furious 4, Brian dan teman-teman Dom yang lain mencoba untuk membebaskan Dom yang akan segera dibawa ke penjara. Dengan keahlian mereka, Brian dan teman-temannya membuat bus tahanan yang membawa Dom terbalik dan berhasil membawa Dom kabur dari sana. Akibatnya, kini Brian, mantan agen federal, dan Mia, adik dari Dom yang merupakan dalang di balik semua ini, sekarang menjadi buronan nasional yang paling dicari. Demi menghindar dari kejaran polisi, Brian dan Mia pun pergi ke Brazil, tempatnya di Rio de Janeiro. Di sini mereka berdua tinggal di rumah milik Vince, salah satu sahabat Dom dari film Fast Furious pertama. Malam harinya, Mia, istri dari Brian, mengalami mual-mual. Rosa, istri Vince, menyadari jika saat ini Mia sedang hamil. Namun, Mia belum memberitahukan Brian mengenai hal ini. Lalu, Vince menawarkan sebuah pekerjaan kepada Brian dan Mia, di mana mereka akan mencuri mobil mewah yang sedang dibawa oleh sebuah kereta api. Brian dan Mia tentu saja langsung menerima ajakan tersebut, mengingat hidup menjadi buronan membuat Brian dan Mia sulit untuk mendapatkan uang. Saat Vince akan berangkat, tiba-tiba Dom datang. Di sisi lain, Brian dan Mia yang sudah sampai lebih dahulu di kereta api langsung memulai aksinya dengan memasuki gerbong kereta yang berisi mobil sitaan yang akan mereka curi. Sementara itu, Dom dan rekan-rekan Vince telah sampai dan berhasil masuk ke dalam gerbong. Sesampainya di tempat itu, Dom langsung meminta Vince dan Mia untuk membawa mobil-mobil tersebut. Sebelum berangkat, Dom mengatakan kepada Mia bahwa terdapat perubahan rencana. 3 agen DEA yang menyadari jika mobil sitaan mereka dicuri, langsung bergegas menuju ke gerbong tersebut. Di dalam gerbong, Dom dan Brian menghajar beberapa anak buah Reyes, yaitu pemilik dari mobil sitaan yang akan mereka curi itu. Lalu, Brian juga berhasil menyingkirkan anak buah Reyes yang mengendarai sebuah truk. Sialnya, truk itu malah tersangkut ke bagian gerbong kereta api, yang membuat Brian malah tergantung-gantung. Sesampainya ketiga agen DEA tadi di gerbong, mereka langsung dibunuh oleh Zizi, yaitu kaki tangan dari Reyes. Kemudian Dom langsung mengambil mobil sitaan terakhir untuk menyelamatkan Brian. Setelah berhasil menyelamatkan Brian, sayangnya mereka berdua berserta mobil yang Dom kemudikan jatuh ke dalam sungai. Tak lama para anak buah Reyes datang dan langsung membawa Dom dan Brian ke markas mereka. Di sini, Reyes meminta Brian dan Dom untuk mengembalikan mobil miliknya yang telah mereka curi. Reyes mengancam akan menculik Mia jika mereka tidak bersedia melakukannya. Kemudian, Reyes pergi dan meminta para anak buahnya untuk menjaga mereka berdua. Saat anak buah Reyes lengah, Brian dan Dom langsung menghajar mereka dan berhasil kabur dari tempat itu. Sesampainya mereka berdua di markas, Mia menanyakan di mana Vince berada. Dom menjawab bahwa Vince akan segera kembali. Malam harinya, para agen Amerika terbaik dari organisasi DSS yang dipimpin oleh Hobbs datang ke Brazil. Kedatangan Hobbs dan timnya
adalah untuk menangkap Dom, Brian, dan Mia yang mereka kira sudah membunuh 3 agen DEA di gerbong kereta api sebelumnya. Meskipun kita tahu, jika yang membunuh mereka bertiga adalah kaki tangan dari Reyes, yaitu Zizi. Dalam operasinya, Hobbs meminta bantuan dari Elena, yaitu salah seorang polisi dari Brazil. Di sisi lain, akhirnya Vince pun kembali ke markas mereka. Sesampainya Vince ke tempat itu, Brian langsung hendak menghajarnya karena mengira jika Vince telah bekerja sama dengan para anak buah dari Reyes untuk menangkap mereka. Dom yang tahu jika Vince tidak bermaksud seperti itu langsung meminta Brian untuk keluar. Keesokan harinya, Dom melihat ketika Vince diam-diam akan mengambil sebuah chip yang berada di dalam mobil Reyes yang mereka curi. Ternyata Reyes tidak terlalu peduli jika mobilnya dicuri. Yang ia inginkan hanyalah agar chip itu kembali kepada dirinya. Ketika Dom sedang memarahi Vince mengatakan jika dirinya hanya ingin mengembalikan chip itu kepada Reyes agar Reyes dan para anak buahnya tidak memburu Dom, Brian, dan juga Mia. Dom sangat marah karena Vince tidak memeriksa terlebih dahulu siapa rekannya serta membahayakan Mia dalam pekerjaan tersebut. Kemudian Dom pun mengusir Vince dari tempat mereka. Di tempat lain, Hobbs dan timnya melakukan penyelidikan terhadap gerbong kereta api yang sudah dirampok oleh Dom dan teman-temannya sebelum ini. Dengan bantuan Elena, Hobbs dan timnya berhasil mendapatkan jejak dari kelompok Dom. Tanpa menunggu lama, keesokan paginya, Hobbs dan timnya langsung bergegas pergi ke favela, tempat di mana kelompok Dom berada. Di markas, akhirnya Brian menemukan apa isi chip yang berada di mobil Reyes. Ternyata di dalam chip itu terdapat banyak sekali data penjualan narkoba milik Reyes. Tak hanya itu, di chip tersebut juga menunjukkan data uang milik Reyes yang berjumlah sampai 100 juta dolar. Tak lama kemudian, Hobbs dan timnya sampai di sekitaran markas kelompok Dom. Di saat yang bersamaan, para anak buah Reyes yang dipimpin oleh Zizi juga sampai ke tempat itu. Singkat cerita, aksi tembak-tembakan pun terjadi di antara ketiga pihak tersebut. Hobbs yang melihat Dom kabur langsung mencoba mengejarnya. Sedangkan kelompok Reyes pergi mengejar Brian dan Mia. Mereka berdua pun lari, melompati rumah demi rumah dan berhasil kabur. Di tengah-tengah pelarian, secara tidak sengaja, Dom bertemu dengan Elena dan berhasil menyelamatkannya dari serangan anak buah Reyes. Elena pun melepaskan Dom sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah berhasil kabur, Dom menyarankan agar mereka bertiga berpencar supaya bisa melarikan diri dari kejaran kelompok Hobbs dan juga Reyes. Karena tidak ingin mereka berpisah, Mia langsung memberitahukan jika dirinya sedang hamil. Karena merasa sangat senang, Dom dan Brian memutuskan untuk mengurungkan niat mereka. Di tempat persembunyian, Brian dan Dom melakukan sebuah diskusi. Di sini, Dom dan Brian sadar jika mereka tak bisa melarikan diri untuk selamanya. Mereka harus menghadapi masalah yang terjadi. Untuk mengakhiri semuanya, Dom memiliki sebuah rencana yang sangat gila, di mana dengan memanfaatkan data yang berada di chip milik Reyes, Dom berencana untuk mengambil semua uang milik orang terkuat di Brazil itu yang jumlahnya adalah 100 juta dolar. Kemudian Dom dan Brian menghubungi semua teman-teman mereka yang dirasa memiliki keahlian yang diperlukan untuk melancarkan aksi perampokan tersebut. We're gonna need 2 precision drivers. Guys that don't crack on the... No, we got that. Setelah dihubungi, orang-orang itu pun datang ke Brazil. Di sini ada Roman dan Tej, yaitu rekan Brian dari Fast Furious kedua. Lalu ada Giselle, rekan dari Dom dan Brian di Fast Furious keempat. Selanjutnya ada Rico dan Leo yang merupakan sahabat lama Dom sejak film Fast Furious pertama. Dan yang terakhir ada Han, yang juga merupakan sahabat Dom. Tak lama kemudian, Brian dan Dom menjelaskan jika target mereka adalah Reyes. Reyes sendiri adalah pebisnis narkoba terbesar di Brazil. Untuk terhindar dari masalah, Reyes tidak pernah menggunakan bank untuk menyimpan semua uangnya. Semua uangnya ia simpan di 10 rumah yang berbeda. I thought this was business. Sounds personal to me. For y'all, but personal ain't good business. About $100 million. You say what?
Total uang yang akan mereka curi adalah sebesar 100 juta dolar. Uang yang cukup untuk membeli kuaci sampai membanjiri satu kota. Karena tidak bisa mencuri uang dari ke-10 rumah sekaligus, Dom dan teman-temannya justru hanya datang ke satu tempat saja dan membakar semua uang yang tersimpan di tempat itu sebagai peringatan untuk Reyes. Hal ini membuat Reyes mengumpulkan semua uang dari ke-9 rumah yang tersisa ke satu lokasi. Tidak diduga, ternyata Reyes menyimpan semua uang yang ia miliki di kantor polisi yang semua personelnya adalah polisi korup. Tentu saja, ini membuat pekerjaan mereka menjadi semakin sulit. Setelah Mia dan Brian mendapatkan denah ruangan dari kantor polisi tersebut, Brian, Ted, dan Roman menyusupkan sebuah kamera ke dalam gedung itu agar mereka tahu brankas jenis apa yang digunakan oleh Reyes untuk menyimpan uangnya. Agar bisa melihat kondisi gedung lebih detail, Rico dan Leo meledakkan saluran tokai dan berpura-pura untuk memperbaikinya. Mereka berdua mencoba untuk membajak kamera CCTV yang berada di dalam tempat tersebut. Setelah Rico dan Leo berhasil meretas CCTV, Han pun mengetahui jenis kamera apa yang digunakan. Setelah itu, mereka membawa sebuah brankas seperti yang digunakan oleh Reyes agar Ted bisa mencari tahu kelemahan dari benda tersebut. Di sini masalah kembali muncul. Mereka harus bisa mendapatkan telapak tangan dari Reyes untuk membuka brankas itu. Untuk mendapatkannya, Han dan Giselle pun pergi ke tempat di mana Reyes berada. Kalau nggak dolar kuning, nanti aku tampilin lah ya cara Giselle dapetin telapak tangan Reyes. Tapi kalau kena dolar kuning, ya mohon maaf lah ya kan, aku skip aja lah ya kan. Oke, lanjut. Not gonna be able to get his fingerprints out here. You don't send a man to do a woman's job. I thought she was more of a thong man. You got the print? Okay, that's crazy. So did he just like slap that ass or did he like grab and hold on to it? Setelah mendapatkan telapak tangan Reyes, lagi-lagi mereka mendapatkan masalah. Di SS yang dipimpin oleh Hobbs membuat status dari semua kelompok Dom menjadi buronan. Padahal sebelumnya hanya Brian, Dom, dan Mia saja yang menjadi seorang buronan. Untuk menghadapi Hobbs dan timnya, Dom secara sengaja membuat agar ia dan teman-temannya dapat terlacak oleh DSS. Ternyata, Dom memancing Hobbs untuk datang ke lokasi terbuka yang isinya adalah teman-teman Dom yang berada di Brazil yang memiliki senjata lengkap. You turn around and put your hands behind your back. Goddamn choice, boy. Thinking you're in America. This is Brazil. This is Brazil. Keren aguan. Gila. Karena tidak punya pilihan lain, Hobbs dan timnya pun memutuskan untuk mundur. Tanpa disadari, ternyata Ted memasang alat pelacak di mobil milik Hobbs. Setelah itu, Brian, Dom, Han, dan Roman pergi ke kantor polisi untuk mencuri beberapa mobil demi melakukan penyamaran pada saat aksi perampokan nanti. Sebelum kembali ke markas, mereka berempat mencoba untuk melakukan drag race. Typical, Roman. Oh, I'ma get this money. I'm hungry. Good race, O'Connor. Thanks, Don. He let off the throttle at the line. You didn't do nothing. He let you in. Beberapa hari kemudian, Mia pergi ke pasar untuk berbelanja. Tiba-tiba, Vince datang untuk menyelamatkan Mia yang ternyata tengah dalam buruan para anak buah Reyes. Lagian si Mia ini ada daya tingkahnya. Udah tahu masih buronan pakai acara pergi ke pasar pula. GoFood nah apa GoFood? Oh. Setelah Vince mengantar Mia ke markas, Brian pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena telah menyelamatkan adiknya, Dom langsung mempersilahkan Vince untuk bergabung kembali dengan kelompoknya.
Keesokan harinya, kelompok Dom bersiap-siap untuk melaksanakan aksi terakhir mereka. Mereka semua berangkat lebih dahulu, meninggalkan Brian, Dom, Mia, dan Vince di markas. Tiba-tiba, Hobbs dan timnya datang ke tempat itu. Tim Hobbs mengetahui posisi Dom lewat pancaran sinyal dari pelacak yang mereka letakkan di bawah mobil Hobbs sebelumnya. Senjata bermata dua jadinya. Baku hantam pun terjadi di antara masing-masing ketua tim, yaitu Dom dan Hobbs. Di pertarungan ini, Dom tampak mengungguli Hobbs. Ketika Dom hendak menghabisi Hobbs, Mia melarangnya. Sehingga mereka berhasil ditangkap oleh Hobbs dan juga timnya. Di tengah-tengah perjalanan, Izzy dan kelompoknya menyergap mobil yang mereka kendarai. Sebab Dom dan teman-temannya juga merupakan target buruan dari Reyes. Akibat dari penyerangan ini, semua anak buah Hobbs terbunuh, menyisakan dirinya dan Elena saja. Saat anak buah Reyes akan membunuh Hobbs, Dom dan teman-temannya datang untuk menyelamatkannya. Setelah menghabisi para anak buah Reyes yang berada di tempat itu, mereka kembali ke markas. Saat di perjalanan, Vince ternyata tertembak pada bagian perutnya. Sesaat sebelum kematiannya, Vince meminta Dom untuk menemui anaknya, yang ia beri nama sama seperti sahabatnya itu, yakni Dominic. Sesampainya di markas, Vince pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tak ingin kematian Vince sia-sia, Dom berniat untuk mengakhiri apa yang sudah ia dan kelompoknya mulai, yaitu menyelesaikan pekerjaan mereka. Di sini, Hobbs meminta untuk bergabung bersama kelompok Dom, dikarenakan ia ingin membalaskan dendam anggota timnya yang sudah dibunuh oleh para anak buah Reyes. Meskipun mereka tahu pekerjaan ini seperti misi bunuh diri, tetapi mereka tetap harus menyelesaikannya. Lalu pekerjaan terakhir pun dimulai. Tak ada lagi yang namanya misi sembunyi-sembunyi. Aksi perampokan itu langsung diawali oleh Hobbs yang menerobos masuk ke dalam kantor polisi dan menjebol ruangan brankas milik Reyes. Sesampainya di tempat tersebut, Brian dan Dom mengaitkan sebuah tali ke brankas itu untuk kemudian mereka seret keluar dari gedung. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Dom dan Brian dengan para polisi korup yang bekerja untuk Reyes. Spikes ahead, Dom. We got spikes. Dengan memanfaatkan brankas yang mereka bawa, Dom dan Brian bisa melumpuhkan beberapa polisi yang mengejar mereka. Ketika anak buah Reyes akan menghabisi Brian dan Dom, tiba-tiba muncul Han dan Roman yang datang membantu mereka dengan menggunakan mobil polisi yang mereka curi sebelumnya. Afternoon, officer. Registration, please. Window, make it count. Kejar-kejaran pun berlangsung sampai di sebuah jembatan. Di belakang mobil Dom dan Brian, Reyes, Zizi, dan para polisi masih terus mengikuti mereka. Karena merasa mereka berdua tidak akan berhasil kabur, Dom mengorbankan diri untuk menghadapi para polisi yang mengejar mereka sendirian. Sementara, tali yang mengaitkan mobil Brian dengan brankas dilepaskan oleh Dom. Kemudian Dom berhasil mengalahkan semua polisi yang mengejarnya hingga tersisa Zizi seorang. Saat Zizi hendak menembak,
tiba-tiba Brian datang dan berhasil menyelamatkan Dom. Tak lama kemudian, Hobbs dan Elena sampai ke lokasi mereka. Melihat Reyes yang ternyata masih hidup, Hobbs langsung menghabisinya demi membalaskan dendam pada anak buahnya yang telah dibunuh oleh kelompok Reyes. Setelah semuanya berakhir, Hobbs memberikan waktu 24 jam agar mereka semua bisa melarikan diri. Sementara, berangkas milik Reyes akan tetap tinggal bersama dengan Hobbs. Brian dan Dom pun langsung pergi dari tempat itu. Saat Hobbs membuka berangkas tersebut, yang tak diduga, ternyata tidak terdapat sepeser uang pun di dalamnya. Lalu, kemana semua uang milik Reyes pergi? Ternyata, di tengah kejar-kejaran sebelumnya, tepatnya ketika melintasi terowongan, Dom dan Brian berhasil menukarkan berangkas milik Reyes dengan berangkas milik mereka yang sudah teman-teman Dom bawa ke markas sebelumnya. Mengetahui hal ini, bukannya marah, Hobbs malah justru hanya tertawa saja melihat aksi mereka itu. Kemudian tibalah saat pembukaan berangkas. Mereka semua tampak sangat bahagia melihat uang yang begitu banyak memenuhi berangkas tersebut. Entah kenapa, saya sangat senang melihat scene ini. Saya merasa sangat puas melihat semua jerih payah yang mereka lakukan akhirnya terbayar. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan kota tersebut dan berpencar dengan uang bagian mereka masing-masing. Rico dan Leo menghabiskan semua uang bagian mereka dengan bermain kasino di Monaco. Dom mengirimkan uang dalam jumlah besar untuk istri Vince dan putranya. Dengan uang bagiannya, Roman mendapatkan seorang wanita cantik dan seksi dan juga sebuah mobil mewah super langka. Roman memamerkan mobil mewahnya dan mengatakan kepada Ted bahwa hanya ada 4 buah mobil seperti itu di dunia. It's a nice lady you got there too. Oh, absolutely. One handy. Sayangnya, niat pamer Roman berakhir gagal. Sebab, Ted juga memiliki mobil yang sama seperti yang Roman miliki. Tak hanya itu, Ted juga memiliki wanita yang lebih banyak daripada Roman. Di sisi lain, Giselle dan Han kini sudah menjalin hubungan dan berencana akan pergi ke Madrid atau Tokyo. Sementara itu, Brian lebih memilih untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggir pantai dan hidup dengan tenang bersama dengan Mia. Sekarang, Dom terlihat sudah menjalin hubungan dengan Elena, anak buah dari Hobbs. Di akhir film, Brian menantang Dom melakukan balapan lagi melawan dirinya untuk yang terakhir kali. Lalu, film pun berakhir tanpa kita ketahui siapa yang memenangkan balapan tersebut. Nobody else, just you and me once and for Let's see what you got. Oke, mungkin itu saja untuk video alur cerita dari seri Fast Furious terbaik menurut saya ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.